Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Lutfia, NIM 081911733050 dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah medan elektromagnetik terkait analisis medan statis. Pertama-tama, kita akan masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini, saya akan menjelaskan 3 hal yang sangat berhubungan dengan materi kali ini, yaitu muatan listrik, medan magnet, dan gravitasi. Muatan listrik merupakan kuantitas listrik yang biasanya dianggap sebagai kelebihan atau kekurangan elektron. Biasanya muatan listrik ini terdapat 2 jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kemudian terdapat medan magnet. Medan magnet merupakan suatu medan vektor yang merepresentasikan pengaruh magnetik pada muatan listrik yang bergerak, arus listrik, dan material magnetik. Kemudian ada medan magnet. Medan magnet merupakan suatu medan vektor yang merepresentasikan pengaruh magnetik pada muatan listrik yang bergerak, arus listrik, dan material magnetik. Medan magnet ini dapat muncul jika terdapat muatan listrik yang saling berinteraksi. Kemudian yang ketiga adalah gravitasi. Gravitasi merupakan fenomena alam yang menyebabkan segala benda yang memiliki massa di dalam alam semesta akan tertarik satu sama lain. Contohnya adalah planet-planet di tata surya. Planet-planet ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari sehingga planet ini akan tetap berada di orbitnya. Kemudian contoh yang lainnya adalah aktivitas sehari-hari kita di bumi, di mana kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman dan tetap berada di bumi, menginjakkan kaki di bumi. Selanjutnya yaitu muatan listrik. Pada gambar di samping terdapat 2 buah muatan listrik. Pada gambar ini terdapat muatan listrik positif dan ini terdapat muatan listrik negatif. Jika muatan listrik positif bertemu dengan muatan listrik positif, maka akan timbul gaya tolak-menolak. Begitu juga jika muatan listrik negatif bertemu dengan muatan listrik negatif. Nah, kemudian terjadi hal yang berbeda apabila muatan listrik positif bertemu dengan muatan listrik negatif, sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Dari interaksi tersebut, kita dapat menganalogikan seperti gaya gravitasi, sehingga persamaan gaya listrik ini hampir sama dengan persamaan gaya gravitasi, di mana terdapat G atau konstanta pada persamaan gaya gravitasi, pada persamaan gaya listrik terdapat K. Terdapat M1, M2, di mana M1, M2 pada gaya gravitasi ini merupakan massa dari kedua benda yang mengalami gravitasi. Sedangkan pada gaya listrik terdapat Q1 dan Q2 yang melambangkan besarnya muatan pada gaya listrik itu. Kemudian, konstanta dan muatan-muatan tadi akan dibagi dengan R. R ini merupakan jarak antar dua muatan. Sehingga dapat dirumuskan persamaan gaya kolom, yaitu sama dengan F12 sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi R12 kuadrat. Nah, Q1 ini merupakan muatan dari partikel yang pertama, sedangkan Q2 merupakan muatan dari partikel yang kedua. Sedangkan R merupakan jarak antara Q1 dan Q2. Di sini terdapat variabel epsilon 0 yang merupakan permitivitas dari ruang hampa. Sedangkan 1/4pi epsilon 0 ini dapat kita ketahui sebagai K yang memiliki nilai 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, berikut ini merupakan contoh gaya kolom pada benda besar. Pada benda-benda ini diambil beberapa elemen-elemen kecil yang kemudian bila dijadikan satu akan menjadi suatu muatan titik yang bernama Q. Sehingga persamaannya juga akan berubah, di mana jaraknya merupakan gabungan atau penjumlahan dari vektor-vektor elemen-elemen kecil ini, yaitu RQ1, RQ2, RQ3, dan RQ4. Sehingga dapat dilihat pada persamaan di samping ini,
di mana Fq sama dengan Q per 4pi epsilon 0 diintegralkan RQ dikurangi R dibagi dengan RQ dikurangi R mutlak dipangkatkan 3 dQ besar. Dalam hal ini, integral merupakan gabungan dari vektor-vektor RQ1, RQ2, RQ3, dan RQ4. Selanjutnya, yaitu medan listrik. Medan listrik merupakan suatu wilayah yang muncul akibat adanya distribusi muatan listrik dan timbul interaksi antar gaya muatan listrik. Nah, pada gambar di samping ini terdapat Q1, muatan Q1, dan muatan Q2. Muatan Q1 ini memancarkan medan listrik. Kemudian terdapat muatan Q2 di dekatnya, di mana muatan ini mengalami pengaruh medan listrik dari Q2, sehingga timbul gaya yang mempengaruhi Q2. Sehingga muncullah sebuah persamaan, yaitu F21 sama dengan Q2 dikali E21. Dari persamaan ini, kita dapat mengetahui persamaan medan listrik, yaitu E21 sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikali dengan Q1 dibagi R21 pangkat 3 dikali R21. Sehingga menjadi E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Medan listrik sendiri memiliki arah yang bergantung pada jenis muatan listriknya. Jika muatan listrik tersebut positif, maka medan listriknya akan keluar. Namun, jika muatan listrik tersebut negatif, maka medan listriknya akan masuk. Sehingga jika terdapat dua muatan positif dan negatif yang berjajar, maka medan dari muatan positif akan keluar dan masuk menuju muatan negatif. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.